Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Sururi dengan NIM 23073002 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Pada video kali ini saya akan membuat simulasi pengendalian motor DC pada aplikasi Tinkercad. Oke, langsung saja kita masuk ke websitenya. Nah, di sini saya akan membuat tiga jenis simulasi pengendalian motor DC. Yang pertama itu menggunakan seklar. Terus yang kedua itu menggunakan fotoresistor atau sensor cahaya. Dan yang ketiga menggunakan potensiometer dan juga Arduino. Nah, langsung saja kita ke tahap perangkaian. Nah, pada simulasi pertama kita akan menggunakan uh, pengontrolan menggunakan seklar. Nah, untuk komponen pertama itu kita masukkan baterai 9 volt. Kita taruh di sini. Terus kita masukkan juga motor DC-nya. Dan seterusnya kita masukkan saklarnya. Untuk terminal positif dari baterai kita sambungkan ke terminal pada saklarnya. Dan karena ini adalah terminal positif, kita ganti warna kabelnya jadi warna merah. Dan untuk terminal negatifnya langsung ke motornya. Untuk warna kabelnya kita ubah ke warna hitam. Coba kita start simulasi. Nah, di sini pada saat saklarnya pada posisi on, maka motor akan berputar atau akan bekerja. Sedangkan pada jika saklar kita off-kan, maka motornya akan berhenti berputar. Nah, beginilah sistem pengendalian motor DC jika menggunakan saklar. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem pengendalian motor DC menggunakan foto resistor atau sensor cahaya. Dan kita tambahkan juga untuk motor DC-nya dan kita tambahkan foto resistornya. Untuk rangkaiannya dari positif baterai kita sambungkan langsung ke terminal satu pada foto resistornya. Lalu terminal 2-nya kita hubungkan ke terminal positif pada motor DC-nya. Untuk warna kabelnya kita ubah jadi warna merah, menandakan dia adalah arus positif dari baterai. Dan untuk terminal negatif dari baterai langsung kita hubungkan ke terminal satu pada DC motornya.
dan kita coba untuk mulai simulasinya. Di sini kita lihat bahwasanya motor sudah mulai bekerja, namun putarannya atau RPM-nya masih rendah sekali. Coba kita naikkan intensitas cahayanya pada fotoresistor ini. Nah, di sini ketika kita tambahkan cahaya atau intensitas cahaya pada fotoresistor ini semakin tinggi, maka semakin tinggi pula putaran dari DC motor ini. Dan begitu juga sebaliknya ketika kita kurangi intensitas cahayanya, maka RPM dari motor DC-nya akan menurun. Dan begitulah cara kerja dari pengendalian DC motor menggunakan fotos resistor. Dan yang ketiga lanjut kita menggunakan potensiometer dan juga Arduino Uno. Untuk komponen utamanya di sini ada baterai, terus kita masukkan juga billboardnya, kita masukkan breadboard, kita tambahkan juga Arduino Uno, dan kita tambahkan DC motor. Nah, di sini kita akan mulai merangkai. Yang pertama itu dari terminal positif baterai ini kita hubungkan ke terminal positif pada breadboard-nya. Nah, seperti ini. Terus kita hubungkan juga, kita taruh di sini, dan kita tambahkan transistor juga. Yang tipe ini, yang tipe NMOS. Nah, setelah itu kita hubungkan terminal 5 volt ini pada Arduino ke breadboard.
Terminal 5 volt ini kita hubungkan ke terminal positif pada breadboard dan selanjutnya kita ambil ground dari Arduino dan kita hubungkan ke terminal negatif pada breadboard. Dan jangan lupa warnanya diubah. Selanjutnya masih pada terminal Arduino Uno yaitu terminal A0 kita hubungkan ke potensiometer di sini. Dan untuk terminal satu pada wiper itu kita kasih massa kita hubungkan ke terminal negatif dan terminal duanya kita hubungkan ke terminal positif. Seperti ini dan selanjutnya masuk ke transistor. Untuk terminal source kita hubungkan ke terminal negatif. Dan untuk gate kita hubungkan ke Arduino Uno di terminal min 9 D9. Nah, selanjutnya untuk drain, sebelum itu kita tambahkan terlebih dahulu dioda. Nah, yang ini. Nah, kita taruh di sini diodanya. Dan untuk drain ini, terminal drain pada transistor, kita hubungkan ke dioda tadi. Dan dari terminal anode pada diode tersebut kita hubungkan ke terminal satu atau terminal negatif pada DC motor ini. Seperti ini.
Dan yang terakhir, untuk terminal negatif pada breadboardnya kita hubungkan juga ke sini, terminal negatif breadboard yang ada di bawah. Kurang lebih seperti rangkaiannya. Kita cek lagi. Nah, selanjutnya kita tambahkan multimeter. Ini, dan untuk positif pada multimeternya kita hubungkan ke terminal positif pada breadboard. Dan terminal negatifnya kita hubungkan ke terminal 2 pada DC motor. Dan lupa ubah warnanya juga. Dan untuk terminal negatif pada multi yang satu lagi kita hubungkan ke terminal 1 pada DC motor, dan terminal positifnya ke terminal 2. Nah, seperti itu. Nah, untuk multimeter satu ini kita gunakan untuk mengukur arusnya, dan multimeter yang kedua ini untuk mengukur tegangannya. Sini mari kita coba simulasinya pada percobaan ketiga ini. Nah, di sini motornya masih belum bekerja karena Arduino Uno-nya masih belum kita berikan kode atau program. Nah, di sini kita akan memberikan program pada Arduino-nya terlebih dahulu. Nah, untuk memberikan program pada Arduino Uno-nya, kita blok dulu, lalu kita paste program yang sudah kita siapkan tadi. Dan setelah itu kita coba start simulation. Nah, di sini bisa kita lihat motornya sudah bisa bergerak karena
Arduino Uno-nya sudah kita berikan program. Nah, di sini untuk RPM dari DC motornya bisa kita kendalikan menggunakan potentiometer ini. Semakin besar bukaan dari atau putaran dari potentiometer ini, maka semakin besar pula nilai dari RPM dari DC motor tersebut. Dan di sini juga kita bisa lihat berapa tegangan yang masuk ke DC motor dan berapa arusnya. Di sini jika pada posisi bukaan potensiometer full, maka tegangan yang uh, ada pada DC motor ini bernilai 3,65 volt dan arusnya itu ada di 58,4 miliampere. Oke, sekian video penjelasan saya mengenai uh, pengontrolan motor DC menggunakan simulasi di website Tinkercad. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.